Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahma Salsabila dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang menguji validitas dan reliabilitas pada soal pilihan ganda, juga menganalisis tingkat kesukaran, daya beda, dan fungsi pengecoh atau distraktor pada soal pilihan ganda. Yang pertama akan saya uji adalah uji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS versi 21. Kita akan membuka program SPSS terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini, dan ini adalah tampilan dari data view. Kemudian kita beralih ke variable view. Nah, pada variable view, kita pada kolom name kita akan menulis berapa jumlah soal yang kita berikan. Di sini saya memberikan 10 butir soal, maka yang akan saya tulis adalah 10 butir soal. Item, kita buat item 1. Untuk artinya soal nomor 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, hingga item 10 ya. Dan kita tambahkan untuk kolom skor total. Hasilnya seperti ini. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Menjadi 0. Baik, kemudian kita beralih kembali ke data view. Tampilannya seperti ini. Item 1 untuk soal nomor 1, item 2 untuk soal nomor 2, item 3 untuk soal nomor 3, item 4 untuk soal nomor 4, 5 untuk soal nomor 5, dan item 6 hingga item 10 untuk soal nomor 10. Kemudian kita buka. Di sini saya telah merekap hasil jawaban dari peserta. Nah, ini adalah nama siswa berjumlah 30 orang. Kemudian pada sebelah sini, bagian ini adalah nomor soal. Ini butir soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, hingga nomor 10, dan skor. Nah, untuk peserta pertama, ini saya beri nilai 0 untuk butir soal nomor 1 karena menjawab salah. Kemudian untuk soal yang dijawab benar, saya beri skor 1. Berarti yang salah 0 dan yang benar 1. Nah, ini kita copy. Kita copy sampai sini. Kita copy kembali ke SPSS. Kita paste. Hasilnya seperti ini. 30 siswa, 10 butir soal. Nah, untuk yang 0 adalah yang menjawab soal dengan salah dan 1 adalah skor untuk soal yang benar. Ini adalah skor total untuk siswa pertama, maka skor totalnya 3, artinya menjawab benar 3 soal. Kemudian kita akan menganalisis apakah soal ini valid atau tidak. Maka kita masuk ke Analyze, kita pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Nah, ini adalah Bivariate Correlation. Kita pilih semua ya, Ctrl Alt, pindahkan ke kolom variabel, tekan OK. Maka akan keluar seperti ini. Item nomor 1, skor total. Nah, kemudian kita kembali. Nah, jadi untuk menguji apakah soal tersebut valid atau tidaknya, maka yang harus diperhatikan adalah berapa N dari semuanya. N-nya adalah 30. Ini N 30, artinya adalah kita memberikan tes tersebut kepada 30 peserta atau 30 siswa. Nah,
Sebuah soal dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Kemudian tidak valid apabila R hitung lebih kecil dibandingkan nilai dari R tabel. Nah, untuk N sama dengan 30 atau untuk 30 orang peserta, nilai R tabelnya adalah 0,361. Dapat dilihat di sini. Nah, ini untuk 20 orang siswa berarti 0,444 R tabelnya. Namun kita di sini memakai N yang kita pakai adalah 30 karena kita menguji untuk 30 orang peserta atau 30 orang siswa, maka N-nya adalah 0,361. Nah, maka N-nya adalah 361. Ini ya. Untuk N sama dengan 30, nilai R tabel adalah 0,361. Nah, sekarang kita lihat apakah soal nomor 1 dinyatakan valid atau tidak. Dilihat pada kolom terakhir, pada skor total. Ini adalah 0,602. Ini mengartikan bahwa dia adalah R hitung. R hitungnya adalah untuk item nomor 1 0,602. 0,602 berarti lebih besar dibandingkan dengan 0,361. Maka soal nomor 1 kita nyatakan valid. Kemudian soal nomor 2 ini item 2. Untuk soal nomor 2 di sini lihatnya. Nih, item nomor 2. R hitungnya 0,682. Berarti lebih besar dibandingkan dengan 0,361, maka soal nomor 2 dinyatakan valid. Soal nomor 3 atau item nomor 3, R hitungnya 0,583. Valid. Item nomor 4 juga valid. 0,656. Valid. Soal nomor 5 atau item nomor 5, 0,560 juga valid. Kemudian soal nomor 6 atau item nomor 6 ini minus 0,43. Nah, minus 0,43 berada di bawah 0,361, artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,361. Maka soal nomor 6 kita nyatakan tidak valid. Item nomor 7. Item nomor 7, 419. Valid. Item nomor 8, 608. Valid juga. Kemudian item nomor 9, 657 juga valid. Dan item nomor 10, 0,715 juga valid. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk uji validitas, soal nomor 6 dinyatakan tidak valid, sedangkan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10 dinyatakan valid, karena soal nomor 6 atau item nomor 6 bernilai negatif dan lebih kecil dibandingkan dengan R tabel yang bernilai 0,361. Sedangkan soal yang lainnya selain nomor 6 dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel. Nah, berarti kita sudah mendapatkan hasil. Berarti yang tidak valid hanyalah soal nomor 6 saja. Baiklah, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas kuesioner atau soal dinyatakan reliable atau konsisten jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang kita buktikan. Kita kembali ke sini. Nah, ke tampilan awal. Kemudian kita analyze, kita pilih scale dan pilih reliability analysis. Nah,
Tadi sudah kita lihat soal yang tidak valid adalah soal nomor 6. Maka untuk menguji reliabilitas, yang diuji hanyalah soal-soal yang valid saja. Artinya soal yang tidak valid tidak kita uji lagi ke dalam uji reliability atau reliabilitas. Berarti ini semuanya kita pilih kecuali soal nomor 6 dan skor total. Skor total tidak kita masukkan. Kita pindahkan. Kemudian pilih statistik. Pilih skill if item delete, continue, tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, reliability, all variable. Nah, end of item, item yang kita uji seharusnya 10. Karena ada satu soal yang tidak valid, maka kita uji hanya soal yang valid saja, yaitu 9. Dan Cronbach alpha-nya diperoleh 0,790. Sekarang kita lihat apakah 9 soal ini reliable atau tidak. Nah, kuesioner atau soal dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, ini adalah Cronbach alpha-nya 0,790. Artinya, kuesioner atau soal reliable. Nah, kesimpulannya soal dinyatakan reliable. Nah, berarti untuk uji validitas sudah terjawab. Ada 9 soal yang dinyatakan valid dan 1 soal yang dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 6. Kemudian untuk uji reliabilitas, kesimpulannya soal dinyatakan reliable karena Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Yang kita peroleh adalah 0,790. Nah, selanjutnya kita sudah selesai pada uji validitas dan uji reliable. Kemudian kita masuk untuk menguji menganalisis tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Kita akan menguji ataupun menganalisis tingkat kesukaran pada soal. Nah, ini adalah soalnya. Ini maksudnya adalah rekap dari soalnya. Semuanya. Nah, rumus dari tingkat kesukaran untuk menganalisis tingkat kesukaran ini adalah P sama dengan B per JS. P ini adalah derajat kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab benar pada butir soal tersebut, dan JS adalah jumlah seluruh siswa. Kita langsung masuk kepada soal pertama. Nah, soal pertama saya telah membuat seperti ini. Di kolom yang paling bawah ini adalah pada soal pertama, ini soal pertama, ada 18 orang yang menjawab dengan benar. Kemudian soal nomor 2 ada 13 orang yang menjawab benar, dan selanjutnya sampai nomor 10 ada yang menjawab, ada 8 orang siswa yang menjawab dengan benar. Maka kita masuk ke rumusnya. Nah, kita masuk ya ini. Untuk soal nomor 1, P sama dengan B per JS. B-nya kita peroleh 18. Yang menjawab benar, siswa menjawab benar 18, dibagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 30, hasilnya adalah 0,6. Kita pindahkan ke tabel. Saya telah membuat tabel seperti ini. JS ini adalah jumlah seluruh siswa. B adalah jumlah siswa yang menjawab butir soal tersebut dengan benar. Kita pindahkan data yang di atas tadi. Data ini kita pindahkan ke tabel, biar lebih mudah dan lebih singkat. Nah, maka diperoleh 18 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 0,6. Nah, tingkat derajat kesukarannya adalah 0,6. Maka keterangannya apa? Dapat kita lihat pada kualitas taraf kesukaran. Untuk 0,6 berarti berada di angka 0,31 sampai 0,70, artinya sedang. Maka tingkat kesukarannya sedang. Kemudian soal nomor 2, 0,43. Berarti berada di sini juga.
sedang. Kemudian 0,46 sama, sedang. 0,36 untuk soal nomor 4, 0,36 masih berada di rentang 0,31 sampai 0,70, sedang. Kemudian 0,3, 0,3, nah 0,3 untuk soal nomor 5 berada di angka 0,3, berarti 0,30 artinya sukar. Kemudian 0,1 sukar, 0,4 sedang, 0,46 sedang, nomor 9 0,26 sukar, dan 0,26 pula sukar. Nah, dapat diperoleh dari 10 butir soal tadi yang telah kita ujikan, yang telah kita suruh jawab, yang telah kita beri kepada siswa, maka diperoleh terdapat 4 soal yang sukar. Karena 0,26, 0,3, 0,36, 0,1, 0,3, 0,26 berada di kualitas taraf kesukaran angka ini, artinya sukar. Baik, sudah ada kesimpulan, berarti 4 soal dinyatakan sukar dan 6 soal dinyatakan sedang. Kita lanjut ke uji ataupun menganalisis daya beda. Nah, rumus dalam menganalisis daya beda ini adalah BA per JA dikurang dengan BB per JB. Lalu apa itu BA, JA, BB, dan JB? Dapat kita lihat di keterangan. BA adalah jumlah siswa kelompok atas yang menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian JA adalah jumlah siswa kelompok atas. BB, jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab pertanyaan dengan benar. Dan JB adalah jumlah siswa pada kelompok bawah. Nah, pada analisis daya beda ini kita harus membagi dari 30 orang siswa itu, kita harus membagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Bagaimana cara membaginya? Membaginya seperti ini. Nah, soal yang telah dijawab tadi, yang telah dijawab oleh siswa, kita urutkan dari skor yang paling tinggi hingga skor yang paling rendah. Maka diperoleh hasilnya, yang paling tinggi diperoleh oleh Daratul Musfira dengan skor total 9, berarti hanya 1 soal yang dijawab salah. Dilanjutkan dengan Pipo, Fajar, dan sebagainya. Kemudian yang paling rendah diperoleh oleh Al-Fatia Nadifa dengan 0, artinya tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Tidak menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, N yang kita miliki adalah 30. N adalah jumlah peserta tes, 30 orang. Maka kita bagi 2. Artinya 15. Nah, maka ini saya berikan warna biar kita bisa membedakan mana yang kelompok atas dan mana yang kelompok bawah. Untuk yang biru, berwarna biru adalah siswa kelompok atas dan yang warna hijau adalah siswa kelompok bawah. Nah, kita masuk ke pencariannya. Nah, untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, ini soal nomor 1. BA. BA adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada soal nomor 1. Kita hitung ada berapa? Kita hitung ada 13 orang. 13, kita tulis 13. 15 ini adalah jumlah siswa pada kelompok atas. Untuk siswa kelompok atas dan kelompok bawah sama. Karena kita bagi 2, jadi 15 per 15 ini juga 15. Kita tulis 13. Dikurangi dengan jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 13 per 15 dikurang dengan 5 per 15. 0,86 dikurang dengan 0,33. Maka hasil yang kita peroleh adalah 0,53. Nah, ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, sama. Kita hitung dulu kelompok atas yang menjawab benar pada soal nomor 2 adalah 11 orang. 11 orang.
Kemudian kelompok bawah yang menjawab benar berjumlah 2 orang, hanya 2 orang. Kita bagi 0,73 dikurang dengan 0,13. Hasilnya adalah 0,6. Nah, begitu pula dengan soal nomor 3, nomor 4, hingga nomor 10. Nah, ini telah diperoleh hasilnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam tabel agar kita lebih mudah menganalisisnya. D ini adalah daya beda yang diperoleh tadi, daya bedanya 0,53 untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, kemudian kita mengkategorikan apakah daya bedanya baik atau buruk ataupun cukup. Nah, untuk soal nomor 1, 0,53 yang kita peroleh. Maka kita lihat di kategori daya beda, 0,53 berada dalam rentang 0,41 sampai 0,70, artinya baik. Kemudian 0,6 untuk soal nomor 2 baik, 0,53 untuk soal nomor 3 baik. Kemudian untuk soal nomor 5, 0,33 berada dalam rentang 0,21 sampai 0,40, artinya cukup. Cukup. 0,07 berada dalam rentang 0,00 sampai 0,20, artinya jelek. Nah, maka dapat diperoleh untuk analisis daya beda, terdapat 5 soal yang baik daya bedanya, kemudian 3 soal yang cukup daya bedanya, dan 2 soal yang daya bedanya buruk atau jelek. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis fungsi pengecoh atau fungsi distraktor. Ini adalah analisis yang terakhir. Nah, untuk rumus analisis fungsi pengecoh ini adalah D, kita lambangkan D ya. D adalah tingkat distraktor dalam persen. D sama dengan A per N dikali 100%. D adalah tingkat distraktor, A adalah jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, dan N adalah jumlah seluruh siswa. N sudah kita ketahui dari awal adalah 30. Nah, sekarang kita buat tabel. Saya telah membuat tabel, di mana di dalam tabel ini sudah dijabarkan untuk kunci jawaban pada soal nomor 1 hingga nomor 10. Kemudian, opsi yang dipilih oleh siswa juga dijabarkan. Sampai 30 orang, berarti sampai 30. Nah, sudah dijabarkan semua. Kemudian, kita ke tabel jumlah siswa yang memilih jawaban. Nah, ini akan saya jelaskan. Untuk soal nomor 1, ada 7 orang yang menjawab atau yang memilih butir soal A atau opsi A. Maaf, maksudnya untuk butir soal nomor 1, terdapat 7 orang siswa yang memilih opsi A. Kemudian 3 orang yang memilih opsi B, 18 orang yang memilih opsi C, 2 orang memilih opsi D, dan 0 ataupun tidak ada yang memilih opsi E pada butir soal nomor 1. Nah, begitu sampai soal nomor 10. Telah saya jabarkan. Kemudian, sekarang kita akan menganalisis, kita mencari menggunakan rumus yang seperti di atas tadi, pakai rumus ini. Kita cari ya. Untuk soal nomor 1 ini dicari, untuk soal nomor 1 berarti kita harus mencari opsi A, B, C, dan E. Berarti untuk seterusnya kita mencari per opsi. A-nya berapa? A ini adalah jumlah siswa yang memilih opsi 7. Dapat kita lihat yang memilih opsi A pada soal nomor 1, 7 orang. Salah. 7. Kemudian per N. N-nya adalah 30, berarti 7 per 30 dikali dengan 100%. 7 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 0,23, maka 0,23 bila dipersenkan hasilnya adalah 23%. Ini untuk opsi A, 23% kita taruh, kita isi ini
Untuk soal nomor 1, opsi A 23%, kemudian opsi B. Opsi B, jumlah siswa yang memilih opsi B pada soal nomor 1 adalah 3 orang. 3 siswa, 3 per 30 dikali 100, maka hasilnya adalah 10%. 10% kita isi. Nah, ini 10%. Begitu pula untuk mencari sampai opsi E dan sampai butir soal nomor 10. Ini telah saya jabarkan. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah kunci jawaban. Nah, maka telah diperoleh untuk soal nomor 1, opsi A 23% tingkat distraktornya. Kemudian opsi B 10%, C 60%, D 7%, dan E 0%, artinya tidak ada yang memilih. Kemudian untuk soal nomor 2 yang memilih opsi A, tingkat distraktornya untuk opsi A adalah 40%, untuk B 0% atau tidak ada yang memilih, opsi C 43%, opsi D 10%, opsi E 7%, begitu pula sampai butir soal nomor 10. Nah, kemudian kita lihat nih kriterianya. Apakah tingkat distraktornya itu diterima, direvisi, ataukah ditolak? Ini adalah ketentuannya. D ataupun tingkat distraktor lebih atau sama dengan 5%, maka opsi tersebut diterima karena sudah baik. Kemudian D lebih besar dari 0 dan lebih kecil dibandingkan 5% atau di bawah 5% tapi lebih dari 0, maka opsinya harus direvisi. Kemudian apabila D atau tingkat distraktor sama dengan 0, maka ditolak. Nah, ini adalah keterangannya, sudah saya jabarkan. Untuk soal butir soal nomor 1, opsi A 23%. 23% itu berarti di atas 5%, maka opsinya diterima. Kemudian butir soal nomor 1 untuk opsi B 10%. Di atas 5% berarti diterima. Dan untuk yang E 0%. Nah, 0% ini jelas ditolak karena D sama dengan 0. Kemudian, nah ini ada direvisi. Untuk soal nomor 4 opsi A di bawah 5%, di atas 0, maka opsinya harus direvisi untuk opsi A. Nah, dapat kita simpulkan, maka untuk 10 soal tadi dan untuk seluruh opsi, masing-masing opsi, untuk soal nomor 1, yang diterima adalah opsi A, B, C, dan E, dan yang ditolak adalah opsi E. Soal nomor 2, yang diterima adalah opsi A, opsi C, D, dan E, dan yang ditolak adalah opsi opsi B. Kemudian untuk butir soal nomor 3, yang diterima adalah opsi A, B, C, D, dan yang ditolak adalah opsi E. Untuk soal nomor 4, yang direvisi adalah opsi A, dan yang diterima adalah B, C, D, dan E. Untuk soal nomor 5, yang diterima adalah semua opsi. Semua opsi diterima. Butir soal nomor 6, yang ditolak hanyalah satu, yaitu opsi B, dan yang lainnya diterima. Kemudian soal nomor 7, diterima semua kecuali opsi D. Dan soal butir 8, yang direvisi hanyalah opsi E, dan yang lainnya diterima. Kemudian butir soal nomor 9 diterima untuk semua opsi, dan begitu pula dengan butir soal nomor 10 diterima oleh semua opsi. Semua opsi diterima ya maksudnya. Nah, begitulah hasil uji validitas, uji reliabilitas, kemudian menganalisis tingkat kesukaran, tingkat daya beda, dan fungsi distraktor atau pengecoh oleh saya, Maulidah Rahma Salsabila. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.